Iya, Oke. shalom Bapak dan Shalom Ibu Bapak Ibu semua. Saudara semua. Iya, hari ini kita episode keberapa nih, Fat? Ketiga ya. Ketiga, ya. Walk the Walk the Talk. Talk. Nah, dengan Dengan saya Ricky. saya dengan Afat. Iya. Selamat bergabung buat Bapak Ibu Saudara semua. Temanya apa hari ini kok? Hari ini temanya menarik sekali nih, yaitu mengenai pekerjaan. Ya, bekerja untuk hidup versus hidup Hidup untuk untuk bekerja. bekerja. Ya. Menarik banget ya. Iya, kadang-kadang kita bertanya-tanya ya, kan aktivitas kita sehari-hari pasti banyak dengan berkecimpung dengan pekerjaan gitu ya. Betul. Sehingga tema ini timbul nih ya, pertanyaan kita semua sebenarnya kita ini hidup untuk bekerja atau Betul. kita bekerja untuk hidup. Nah, kalau kau Ricky sendiri apa nih? Kalau saya, nah ini yang saya sedang gumulkan juga nih Fat. Makanya kita hari ini kedatangan seorang pembicara, Oke. narasumber yang luar biasa. Oke. Nah, mungkin sebelum kita mulai, kita himbau ya kepada para peserta semuanya tolong Untuk boleh on cam on dulu ya. cam, Oke. betul. Dan pastikan nanti selama sesi Q&A, Bapak Ibu, teman-teman semua aktif bertanya. Iya, Ya karena malam hari ini kita kedatangan yang spesial banget dan betul. kita harus habisin ini pembicara ya. Kita Betul. tanya sampai sebanyak-banyaknya Biar kita gitu. sungguh-sungguh ngerti nih ya. Betul, betul. Supaya kita Oke. paham pandangan dari Alkitab mengenai pekerjaan gitu ya. Betul. Oke, tanpa berlama-lama kita panggil aja ya narasumber kita mana nih? Pak Aruna. Shalom Pak Runa. Shalom, Riki, shalom, Afan. Shalom. Shalom. Oke, thank you Pak Runa buat waktunya bersedia hadir untuk di acara Walk the Talk malam hari ini. Di tengah kesibukan yang luar biasa, Pak Aruna masih luangkan Iya. waktu ya. Thank you banget Pak Aruna. Ya, mungkin kita langsung persilahkan kali ya. Pak Aruna untuk boleh silakan Pak. Kita udah nggak sabar Pak mendengarkan pemaparan dari Bapak. Silakan Oke, Pak Aruna. silakan Pak. Shalom, GB Tanjung Duren, yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Situasinya kelihatannya baik-baik saja. Entah Anda sudah giat berolahraga supaya tambah kurus atau makin gemuk. Tapi saya percaya bahwa roh jiwa tubuh Anda terpelihara sempurna. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini judulnya adalah hidup untuk bekerja versus bekerja untuk hidup. Nah, saya akan jabarkan nanti di akhir dari sesi ini saya akan cerita bagaimana pandangan saya, kan gitu ya. Nah, kita bicara soal bekerja, teman-teman. Nah, firman itu adalah ultimate, pasti. Dan semua akan kembali pada firman. Yuk kita bahas soal pekerjaan. Kita harus melihat di Alkitab ini, teman-teman, ini semua masalahnya adalah tujuan utama kita melihat pekerjaan kita itu adalah sudah dalam posisi yang sudah menjadi penting dan menjadi khusus di sana. Nah, kita harus memandang pekerjaan kita itu pada saat kesusahan. Dalam arti kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, itu saya nggak tahu itu apakah situasi Anda sepertinya dapat tidak. Tapi pekerjaan itu harus dipandang dalam masa kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Nah, yuk kita lihat sebenarnya pekerjaan itu ada di Efesus. Efesus pertama ayat 11. Hari ini makanannya firman nih, Ricky Afan. Jadi saya akan baca firman banyak. Kita membaca di kitab Efesus yang pertama. Ini yang menarik. Efesus pertama ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang janjikan, kami yang semula ditentukan untuk menerima bagian sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi, kita itu bekerja, itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini jadi masalah buat anak-anak sekarang. Apakah saya baru lulus dari kuliah nih, dan saya bekerja. Aduh, susahnya minta ampun, sudah daftar kemana-mana, nggak diterima. Yang ada aja apalah, saya mau kerjakan sekarang, siapa tahu nanti saya bisa berhasil. Nah, itu adalah keputusan Tuhan dalam hidup kita. Jadi pekerjaan itu bukan merupakan kita yang mau mencari, tapi Tuhan yang menetapkan apa yang harus kita lakukan. Nah, kadang-kadang apa yang Tuhan mau lakukan itu nggak sama kita. Nah, kita maunya jadi dokter, kita maunya jadi seseorang. Tapi Tuhan untuk sampai ke sana itu butuh beberapa step. Jadi tolong dipelajari mengenai pekerjaan itu adalah murni dari Tuhan. Nah, Alkitab mencatat kenapa sih kita bekerja? Kenapa kita berkarya?
Tujuan utama adalah bekerja itu akan menghasilkan uang. Ini penting. Bekerja itu menghasilkan uang. Kalau Anda bekerja tidak menghasilkan uang, itu namanya Anda ya itu generous, murah hati. Anda bekerja menghasilkan uang dan uang itu dipakai untuk diri sendiri. Ya, intinya pada diri sendiri dulu ya. Nanti setelah lewat baru untuk orang lain. Jadi supaya Anda tidak jadi beban bagi orang. Bapak Ibu, orang yang bermalas-malasan dan tidak bekerja itu sudah jadi beban bagi orang lain. Dan pendapat saya ini ditulis dalam 1 Tesalonika menulis 2 ayat 9. 1 Tesalonika 2 ayat 9. Berkata bahwa sebab kau masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Bekerja tujuannya satu, supaya tidak jadi beban bagi orang lain. Nah, dalam 2 Tesalonika 3 disampaikan mengenai satu pesan. Ini panjang ya, saya bacakan dulu. Kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesan kepadamu, kamu lakukan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Dan tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu jauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Kita harus bersikap tegas terhadap ini, tidak melakukan pekerjaannya yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kami harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kami. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tapi berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan jadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Sebab waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini sebuah pernyataan yang sangat drastis sekali ya. Kalau orang tidak bekerja, jangan makan. Orang-orang kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati, nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Kenapa kita harus bekerja? Cara pandang yang gampang dipercaya adalah supaya tidak jadi beban bagi banyak orang. Nah, Pak, kalau saya bekerja, itu bagaimana caranya? Bagaimana cara kerja? Firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11 menyatakan hal seperti ini, bahwa kita itu harus membawa diri secara benar. Nah, mari saudara lihat dulu gambaran yang saya mau tulis dalam whiteboard ini. Ini sudah ada nih. Teman-teman pasti tahu ini ya. Ini Bapa, ini Anak, ini Roh Kudus. Manusia bukan bagian dari ini. Manusia itu bagian dari luar ini. Nah, mereka bertiga mengundang kita, menebus kita, supaya kita masuk ke sana menjadi satu bagian dalam keluarga ilahi. Nah, ini yang menarik dalam hidup ini. Pertanyaan saya ini menarik nih. Apakah ciri Tuhan yang dapat dilihat dengan mata? Nah, ini kalau mau ngasih jawaban, boleh nih. Teman-teman boleh unmute. Nah, ini ya. Kasih pendapat, apa ciri Tuhan yang dapat dilihat dengan mata? Oke, ada? Supaya interaktif. Kok sepi? Nggak ada jawab. Oke. Ciri Tuhan, kasih Pak, nggak dapat dilihat. Kudus Pak, ya iya benar, tapi nggak dapat dilihat. Maha kuasa Pak, ya maha kuasanya nggak bisa dilihat, tapi kalau dia sudah berbuat mujizatnya baru kelihatan.
ciri Tuhan yang dapat untuk diperhatikan, mereka itu masih berkarya sampai hari ini. Ini ciri Tuhan yang dapat dilihat. Nomor satu, Bapak masih kerja nggak? Tuhan Yesus berkata bahwa Bapakku bekerja sampai hari ini dan anak tidak bisa melakukan sesuatu kalau dia tidak melihat Bapak bekerja. Ini Bapak masih bekerja sampai hari ini. Ini berkarya. Bekerja atau berkarya ya. Anak masih bekerja nggak? Oh iya dong. Anak jadi pendoa syafaat kita loh. Masih bekerja sampai sekarang. Nah, ini masih bekerja, ini masih bekerja. Roh Kudus, pertanyaannya masih bekerja nggak? Jelas, masih bekerja sampai sekarang bahwa ini adalah tanda kutip orang berkata adalah sesinya dia di muka bumi yang sekarang. Nah, mereka bertiga itu bekerja dan itu merupakan sebuah karya. Nah, kita diundang ke sini. Satu ciri yang harus disamakan antara keluarga ilahi dan kita adalah kalau kita diundang ke sini, maka kita harus bekerja. Ini sisi menariknya dalam bekerja. Nah, bekerja nih, atau karya ya, ya. Teman-teman pasti pernah ketemu dong sama sebuah taksi, naik taksi hari biasa gitu ke kantor, pagi-pagi Anda dijemput oleh taksi, dan biasa Anda akan ngobrol sama tukang taksinya, ngobrol. Setelah nama Anda bertanya, alamat di mana, Anda mulai bertanya, "Nggak capek Pak, bawa taksi?" Nah, Anda akan mungkin mendengar kata-kata yang sering diucapkan oleh orang-orang yang seperti itu. Nah, kita berkata, Anda akan mendengarkan mereka mengatakan bahwa kerjakan ibadah. Nah, itu adalah sebuah hal yang menarik. Kerja itu kan ibadah. Ini itu mungkin dikatakan oleh bukan orang yang tanda kutip Kristen ya, Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Tetapi itu diambil ibadah dari kata kerja aboda. Dan ini sama. Kerja memang sebuah prinsip yang Tuhan berikan. Nah, kita tanda kutip harus bekerja di usia tertentu untuk kita makan. Makan. Supaya kita bisa mandiri, tidak jadi beban bagi orang lain. Itu kita tidak jadi beban bagi orang lain. Nah, ini kita dapatkan dengan cara kita bekerja. Nah, saudara saya Tuhan, sebuah hal yang menarik dalam bekerja, kita lihat di Filipi pertama ayat 6. Firman Tuhan hari ini bicara sama kita, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Berapa tadi? Filipi yang pertama ayat ke-6. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu dan akan meneruskannya. Itu artinya bahwa pekerjaan yang Anda akan terima itu merupakan keputusan Tuhan. Tuhan yang memulai segala sesuatunya dan kelak sampai pada akhirnya pada hari Tuhan. Jadi pekerjaan itu merupakan sebuah anugerah. Berapa orang berkata bahwa kerja adalah anugerah, tapi kerja keras itu adalah kutuk. Saudara Tuhan,
Nomor satu, Anda yang sudah pada usianya untuk bekerja, Anda harus berdoa bahwa Anda bisa bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup Anda. Nah, tetapi dalam bekerja, Anda harus ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, terutama dalam Galatia 6. Ini sedikit banyak ayatnya, Anda nggak usah buka, Anda dengar saja saya bacakan, Ibu teman-teman. Nah, Galatia 6 mengatakan ayat 3-8, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, pada ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri. Jadi kita tuh harus menguji pekerjaan kita berkali-kali, menguji apakah ini berasal dari Tuhan. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ini kasih garis nih. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Karena setiap orang itu punya tanggungan beda-beda. Ininya beda-beda. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang lain yang memberikan pengajaran itu. Tapi jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Ini sebuah garis warning bahwa kita dalam bekerja harus berhati-hati. Kita harus melakukannya seperti buat Tuhan, karena itu kerja adalah ibadah. Itu salah tuh kata-kata, karena bekerja itu seperti buat Tuhan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai juga dalam roh itu. Nah, ini yang saya maksud dengan bekerja. Jadi bekerja itu adalah merupakan ide dari Tuhan, bukan dari manusia. Nah, kita menerima pekerjaan dari Tuhan Yesus untuk kita bawa terus-menerus sampai pada hari Tuhan. Hari Tuhan. Nah, berkarya atau bekerja adalah sebuah ciri Tuhan yang kelihatan, dan sebaiknya Tuhan meminta kita bekerja seperti ibadah kepada Tuhan. Nah, apabila kita sudah lakukan ini, aman. Bapak Ibu, teman-teman, saudara sekalian, pasti masih ingat. Saya hapus dulu. Sebuah firman yang mengatakan bahwa, ini ada Filipi nih. Filipi 1:22. Masih ingat ya? Ini menarik sekali nih. Filipi 1:22 ini menarik. Kitab Filipi mengatakan bahwa 2 ayat yang 1 ayat 22. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi Anda dan saya hidup di muka bumi ini, tujuan akhirnya adalah buah. Ini penting punya buah ini supaya engkau dan saya tidak bekerja memberi buah. Satu hal yang Tuhan mau adalah buahnya ini. Ini buah sudah pasti baik, sudah pasti manis, pasti sehat, dan tidak ada hal-hal daging yang masuk dalam buah ini. Nah, saudara kasih Tuhan, kita berdoa supaya pekerjaan kita itu berguna tidak hanya di mata Tuhan, tapi juga manusia. Nomor satu adalah Tuhan yang mengawali pekerjaan kita dan kita penerusnya. Pekerjaan itu kita harus mengucap syukur supaya itu memberi buah dalam kehidupan kita. Nah, yang menarik adalah pekerjaan itu ada batasnya. Jadi nggak semua orang, oh saya bebas pindah Pak, kemana aja. Saya mau pindah kemana, suka-suka saya, yang penting saya kerja Pak, saya boleh makan Pak. Oh nanti dulu. Karena Tuhan mengatakan dalam pekerjaan itu ada batas-batasnya. Ini ditulis dalam 2 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan ya.
2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi. Ini karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah untuk sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Kayak mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang penalaran Allah dan menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Dan kami siap sedia untuk menghukum setiap pendurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Nah, saudara Tuhan, ini yang merupakan sebuah dalil supaya kita itu bisa mengikuti seperti yang Tuhan mau lakukan. Nah, saudara Tuhan, saya percaya di tempat ini banyak yang usia kerja. Jadi nomor satu kalau kita bekerja, pastikan adalah esensi. Ini visinya kerja itu apa sih? Ya, karena kalau Anda masuk semua kerja bisa diterima, wah repot. Itu nggak kelar itu. Kita harus bisa berbicara kepada semua orang dan kita harus bisa masuk untuk bekerja sama dengan semua orang. Alkitab mengatakan bahwa kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami yang meluas sampai pada kamu. Jadi batasannya itu ada. Nih, ini ada batasan. Kalau Tuhan taruh Anda di sini, Ini doang sebentar. maka Anda bisa ke sana kalau Tuhan besarkan ini. Tuhan besarkan ini. Itu bisa ke sana jika Tuhan besarkan ini. Tetapi Anda tidak bisa pergi ke sana. Gitu ya. Makanya orang bekerja di zaman dulu ini beda orang Kristen sama bukan Kristen. Orang yang percaya Tuhan itu bekerjanya begini. Saya tahu bahwa kondisi sekarang sudah dilanggar, Bapak Ibu. Ini sudah ada pelanggaran. Orang Kristen sekarang bekerja seperti orang dunia dan persis mirip. Kalau mereka untung ya untung, kalau mereka rugi ya rugi, nipu ya nipu. Hampir jarang, Bapak Ibu, orang percaya hidup dengan seperti ini. Tetapi ini yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan meluaskan ini, Anda boleh pergi ke sana. Kalau Tuhan meluaskan ke sana, Anda boleh. Kalau Tuhan meluaskan sampai sana, Anda boleh pergi ke sana. Tetapi Anda tidak bisa melangkah ke sini. Karena Anda di muka bumi ini adalah pasukan Tuhan. Ini loh yang harus dipahami. Gitu. Nah, saudara Tuhan, kita mencatat bagaimana harus bekerja. Nih, ini apa yang 4 ya. Itu adalah apa? Saya bacakan dulu pada saudara sekalian. Ayat 4 ayat ke-8. Firman Tuhan. (28) Anda, ini ada satu cara ini. Hari ini Anda di bawah sini nih. Banyak orang itu mau langsung ke sini. Maunya langsung ke sini. Tidak bisa, Bapak Ibu. Anda tolong lihat diri Anda sekarang itu ada di mana dan naiklah bertahap. Saya berikan acuannya untuk bertahap. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Ini satu nih, ini nih. Kalau Anda menemukan diri Anda menggunakan siasat untuk pekerjaan, saran saya, jangan. Jangan mencuri lagi. Setelah itu, naik satu tahap. Tetapi baiklah ia bekerja dengan keras. Pak, tadi kan katanya bekerja keras itu nggak benar, Pak. Ya, ini harus. Karena apa? Tadinya dia mencuri. Tadinya mencuri itu. Nah, sekarang dia lebih bagus. Masuk bekerja keras.
naik ke atas lagi, dan melakukan pekerjaan yang baik. Tuh, pekerjaan yang baik. Melakukan pekerjaan yang baik. Dengan tangannya sendiri. Pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagi sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Pekerjaan baik dengan tangan. Ini menabung, di sini membagi. Anda silahkan lihat Anda ada di posisi mana di sini. Jadi posisi yang memang Tuhan izinkan, Tuhan penuhi supaya Anda ada di sana. Oke? Nah, dari sini muncul pertanyaan. Pak, kalau hidup untuk bekerja, Pak. Hidup untuk bekerja. Jadi, saya ini hidup, isinya kerja, nggak ada yang lain. Kan gitu ya. Hidup buat bekerja, Pak. Berarti nggak benar dong. Nah, tapi Anda harus mengambil kata-kata ini, bekerja untuk hidup. Salah satu yang Anda lakukan dalam hidup ini adalah bekerja. Tapi jangan satu-satunya ya. Kalau satu-satunya berarti ya ini kan nggak benar ya. Anda bekerja untuk hidup. Tetapi dalam pekerjaan Anda, ini harus yang namanya ibadah. Singkat kata, pekerjaan Anda tuh ada. Mudah nih pekerjaan Anda ya. Saya akan carikan. Satu. Pekerjaan dari Tuhan. Dia yang membuat ekspansinya. Dan ekspansinya. Anda jangan takut bahwa Anda tidak berkarya dalam hidup ini. Anda pasti bisa. Tetapi nomor 2, Anda harus mengembangkan diri. Nah, setelah itu Anda masuk ke dalam dunia kerja. Saudara Tuhan, bekerja sebagai operator, sebagai teknisi, sebagai karyawan, sebagai profesional, bankers, apapun. Tapi yang akhir yang diminta dari ini adalah buah. Pekerjaan Anda menunjang pelayanan Anda. Ya, platform dari pelayanan Anda itu adalah pekerjaan Anda. Saya ulang ya, platform yang ada dalam pelayanan Anda itu adalah pekerjaan Anda. Banyak orang pengen berkata bahwa saya pelayanannya beda. Oh, platform yang paling benar dalam pelayanan adalah pekerjaan Anda. Itu yang paling oke. Nah, disinilah karena ini yang dicari Tuhan, bukan pekerjaannya ya Bapak Ibu ya. Makanya orang itu bekerja untuk memberi buah. Masalahnya yang Tuhan cari yang ini. Yang ini adalah sebuah proses kehidupan. Tetapi Anda meninggal, selesai ini. Ini cuma sebagai alat supaya Anda bisa hidup dengan bebas di muka bumi ini. Hidup bebas di muka bumi ini. Anda bekerja. Nah, setelah Anda bekerja, Anda memberi buah. Nilai yang hakiki dalam kehidupan Anda adalah ini, buah ini. Ini bisa menjadi bagus, ini bisa bekerja dengan giat, mendapat uang, kehormatan, apapun. Anda bisa berhasil di sini, Anda bisa jadi orang terkenal di sini, tetapi yang Tuhan minta adalah ini.
Gitu ya. Jadi Anda pikirkan baik-baik, Anda bekerja. Banyak orang tidak sampai kepada tahap kedua ini, tidak sampai kepada tahap kedua. Ada yang tahap pertama, ini sudah jadi, ya ini jadi maling, jadi garong, segala macam ya, salah. Nah, kemudian ini tahap 3. Berbagailah mereka yang sudah sampai ke sana. Nah, mereka masih mau untuk melakukan ini, karena inilah yang Tuhan perintahkan. Makanya saya akan menyebutkan kembali amanat agung kita berkata, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Sebab ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi akhir zaman Tuhan sertai kita kalau kita melakukan 3 hal itu. Jadi jadikan semua bangsa muridku. Saya mau sebutkan dalam kutipan yang agak berbeda, tapi dari bahasa yang sama. Anda pergilah jadikan semua bangsa muridku. Pergi kemana? Ke kantor, Pak. Loh, kok ke kantor sih suruhnya muridkan orang kok. Alkitab berkata, seraya engkau berjalan, sambil engkau berjalan, seraya engkau berjalan ke toko, seraya engkau berjalan ke kampus, seraya engkau bekerja, jadikan bangsa muridku. Muridkanlah semua bangsa. Jadi Anda akan mendapat buah ini dari orang-orang yang datang di sini. Itulah kira-kira bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja. Nah, so far sudah di copy ya. Ya, nanti gampang dibagi lagi. Saya pikir pekerjaan tidak akan menjadi sulit. Justru orang yang sulit mencari pekerjaan adalah sebetulnya Anda boleh kira-kira apa ya, Pak? Saya mau coba ini boleh nggak? Coba semua hal boleh saja. Karena Tuhanlah yang memberkati kita, mana yang akan berhasil dalam kehidupan itu, yang membuat engkau mendapatkan makanan yang paling cukup yang engkau bisa dapatkan. Tapi setelah itu, bukan pekerjaan itu. Intinya ini. Oke? Itu adalah yang saya bisa sampaikan dalam waktu ini. Demikian. Ricky, apa? Luar biasa ya Fat ya. Hari ini kita belajar dari Pak Aruna mengenai bagaimana sebenarnya harusnya kita bekerja Betul. gitu ya. Jadi lebih jelas ya Ko Riki ya. Iya, Setelah betul, kita dengerin betul. penjelasan dari Pak Aruna, teman-teman juga sedikit banyak juga lebih jelas. Mungkin kita masuk ke sesi Q&A aja. Q&A nih, betul. Ini sesi ya. yang paling menarik nih mungkin buat teman-teman. Saya yakin masih banyak pertanyaan ya yang mau teman-teman nanyain, bisa langsung aja. Iya, jadi gimana raise hand. cara bertanyanya Fat? Mungkin bisa dijelaskan Bisa kepada raise hand ini. atau chat ke admin pertanyaannya. Betul. Jadi bagi teman-teman yang mau bertanya bisa raise hand, langsung kita buka ya Iya. sesinya, ataupun langsung bisa chat di kolom Betul. chatnya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Oke. Belum ya? Barusan tadi. Ada yang mau bertanya boleh raise hand nih. Oke. Nah, mungkin kalau belum ada pertanyaan, saya nanya dulu nih, Fat ya, kepada mumpung ada Pak Runa ada di sini nih, Iya, gitu boleh ya. kok. Tadi Pak Runa udah jelaskan bahwa pekerjaan itu tuh menghasilkan buah. Nah, bicara pekerjaan ini kan ada 2 ekstrim nih ya, Pak Runa ya. Ada orang yang malas bekerja, ada orang yang terlalu giat bekerja sampai terjebak dalam workaholic gitu ya. Nah, pandangan Pak Aruna sendiri mengenai orang-orang yang workaholic, mereka enjoy dengan pekerjaan, mereka habiskan waktu banyak dalam pekerjaan. Pandang Pak Aruna bagaimana nih Pak dengan workaholic ini Pak? Itu hidup kerja tuh. Jadi gini, Jatuhnya ke hidup betul bekerja Pak ya? nomor 1 adalah kita diminta untuk menghindari orang-orang yang malas, yang tidak tertib, yang suka-suka sendiri, mengatur sendiri. Firman Tuhan itu jelas dan itu diberikan kepada kita dalam bentuk tulisan. Dan ini kan berlaku dari zaman ke zaman. Nomor 1 kita harus singkirkan orang-orang yang malas. Tetapi ada orang lagi yang memberikan dirinya untuk terjebak dalam kehidupannya. Begitu dia masuk dalam pekerjaannya, dia menikmati pekerjaan itu,
dan melupakan buahnya. Nah, jadi jarang orang bisa masuk ke tahap kedua. Ya, kita ada di tahap kedua, puji Tuhan. Tapi banyak orang yang tidak percaya Tuhan Yesus di luar itu. Setelah masuk, mereka menikmati, mengecap indahnya, wah ini banyak sekali duitnya, akibatnya dia terfokus di sana dan melupakan apa yang menjadi buah. Nah, itu yang repot kadang-kadang. Kalau ditanya, sudah melayani belum? Ya, melayani mah itu urusannya hamba Tuhan lah, saya ngasih duit aja lah. Nah, itu masih problem ya. Kita kan melihat, kita yang sudah akhir zaman, bahwa ada waktu yang dimana kita nggak dapat tentukan, Tuhan akan bisa datang tiba-tiba. Nah, kita harus berbicara mengenai buah di sini. Jadi pada dasarnya sih saya tidak bisa membenarkan orang yang bekerja seperti itu ya. Saya pikir itu adalah penyakit ya, orang sakit ya kadang-kadang kayak gitu ya. Pelampiasan karena ada sesuatu dalam kehidupannya dia lampiaskan dan dia menikmati itu. Itu juga salah sebetulnya. Jadi kita harus Ya, mencari jalan yang luar biasa ya. Oke. Iya. Pak Aruna sendiri sebenarnya bagaimana nih caranya kita bisa mengukur gitu ya, mengetahui sebenarnya kita sekarang nih pekerjaan kita berapa banyak sih buah yang kita sudah hasilkan? Ada caranya nggak Pak untuk mengukur indikatornya apa gitu Pak? saya akan masuk dulu dalam tahap 2 ya. Hmm. Anda menikmati pekerjaan Anda menjadi beban. Nah, kesalahan yang terjadi adalah pada saat kita bekerja dan waktu kita memasuki fase pekerjaan itu, kita menikmatinya secara luar biasa. Karena kita punya problem yang tidak dibereskan sebelum memasuki itu. Misalnya orang tuanya dulu kekurangan. Dia menjadi rendah diri dan kemudian dia bekerja dan dia ingin membalas ini semua. Dia lupa loh endingnya ada di buah. Nah, tetapi orang-orang yang sudah bekerja di tahap 2, dia mau melihat tahap 3. Nah, sampai di mana Tuhan tidak meminta kita untuk melayani, hanya melayani dan tidak bekerja. Orang juga harus berkarya untuk membuat sesuatu, membuat sebuah apa yang dia bisa buat. Satu hal, kita bisa pergi kepada orang, kita bisa melakukan sesuatu yang Tuhan kendaki. Nah, cara yang terbaik adalah bagaimana kita mengerti nih, hari ini kita sudah melakukan apa belum? Buah yang dimaksudkan di sana adalah buah kepada orang lain. Bukan diri sendiri ya, orang lain. Nah, inilah yang seringkali kita ketipu di sini. Kita tanya saja, kita berdoa, contoh puasa. Ini puasa nih. Puasa itu yang benar bagaimana? Yesaya 58 mencatat loh, puasa itu adalah, wah itu kaitannya melepaskan orang dari belenggu kejahatan, melakukan bantuan kepada orang-orang yang sakit segala macam. Puasa kenapa ngurusin orang? Tuhan bilang itu loh. Jadi adalah budaya untuk melakukan sesuatu kepada orang lain. Tuhan mau begitu. Karena di muka bumi ini sudah sangat sedikit sekali orang yang bisa masuk ke tahap 3. Jadi saya harap Anda juga bersama-sama dengan kita saling mengingatkan bagaimana kita masuk ke sana. Ciri yang paling gampang adalah Anda merasa puas. Makanya berkat Tuhan itu nggak dapat dilihat dengan mata. Waktu Anda merasa puas di sana, dalam arti Anda merasa, ini yang saya bisa lakukan buat orang lain. Kepuasan itu nggak bisa dinikmati sama orang lain. Hanya Anda sendiri yang nikmati. Nah, kalau Anda sudah masuk ke sana, aman. Aman. Jadi saya pikir Anda harus mencoba, teman-teman juga mencoba, sampai kita mendapatkan fase itu. Gitu. Iya, luar biasa nih. Mungkin ada yang pertanyaan dari para peserta di sini. Iya teman-teman, ada pertanyaan? Ayo jangan malu-malu, boleh langsung di chat di Zoom atau di raise hand. Bebas mau nanya apa aja ya kok ya? Bebas mau nanya apa aja seputar pekerjaan tentunya ya. Iya, udah pasti seputar pekerjaan. Iya. Sambil menunggu
tadi Pak Runa juga sempat singgung gitu ya bahwa pekerjaan ini menghasilkan buah, juga harus ada dinikmati pekerjaan itu ya. Jadi pekerjaan ini sendiri sebenarnya berkaitan dengan panggilan Pak Runa ya. Nah, jadi sebenarnya bagaimana nih caranya kita bisa membedakan yang kita sedang bekerja sekarang ini sebenarnya sesuai dengan panggilan Tuhan atau jangan-jangan terjebak gitu Iya. ya. Karena terpaksa, karena memang itu yang kita sekarang bisa lakukan, jadi akhirnya kita lakukan rutinitas pekerjaan seperti itu, begitu. Sebenarnya gini, orang bekerja itu kan pada usia ini memegang peranan, teman-teman. Jadi Anda jangan berharap, oh saya mau jadi artis usia muda dan nanti jadi besar. Jarang sekali orang yang mendapatkan sebuah gambaran dalam hidupnya di masa muda. Anda melihat di TV banyak, tapi pada intinya jarang gitu ya. Nah, orang itu pada setiap masa umurnya itu dibawa Tuhan tuh dalam nuansa yang berbeda-beda. Makanya begini teman-teman, kalau Anda sudah punya hati untuk berbuah, Anda ngomong sama Tuhan, nanti Tuhan akan bawa. Hmm. Nah, pertama memang kok nggak persis ya, kok nggak sesuai ya, Anda harus mencoba semua etapa kerja sampai titik di mana Allah menentukan Anda sudah siap. Perhatikan Daud. Apa jabatan Daud? Gembala. Seorang mengalahkan Goliat. Jadi kapten, jadi panglima, jadi raja, jadi nabi, jadi imam. Nah, Anda bisa melihat Yusuf. Dia bekerja pertama sebagai apa? Budak. Orang kepercayaan raja, itulah Yusuf. Anda bisa melihat di etapa di firman Tuhan, tidak ada orang yang bekerja pertama itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mereka melewati fase demi fase demi fase yang Tuhan bentuk. Contoh, kalau kita lihat Musa, pertama dia ada di Mesir. Sampai pada usianya, dia tahu bahwa ini harus berpindah. Maka dia berpindah menjadi membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Fasenya berbeda. Nah, tiap orang juga punya fase. Nah, siapa yang tahu fase ini? Tuhan. Jawabannya Tuhan. Anda berdoa sama Tuhan. Makanya pentingnya pemuritan. Ini pentingnya pemuritan. Anda harus berkumpul dalam sekutuan saudara seiman untuk saling mendoakan. Nah, jika Anda sudah bekerja, sudah berkarya, tetap untuk buah, maka kelak pekerjaan itu Anda bisa ignore. Karena Tuhan yang akan mengatur kemana engkau pergi. Saya ulang ya, jangan sampai salah. Ini butuh pemikiran dalam. Jadi waktu Anda bekerja, kalau Anda sudah bervisi pada buah, Anda bisa berkarya sama Tuhan, Anda bisa berdoa sama Tuhan, berkata bahwa Tuhan, bawa saya ke tempat yang Tuhan mau. Tapi ini sungguh-sungguh ya, bukan karena sudah kepepet lagi. Nah, ini bisa Anda berdoa sama Tuhan, apa yang Tuhan mau berikan dalam hidup Anda, dan Anda melakukannya. Bekerja nggak gampang, Bapak Ibu. Anda bisa bekerja untuk Tuhan nggak gampang. Anda harus mengikuti Tuhan. Nah, di sini nomor satu adalah Anda harus punya visi. Jadi nomor satu, visi itu harus ada. Visi untuk buah. Berbuah buat kerajaannya. Itu satu. Nanti di tengah itu Anda akan bertemu dengan orang dengan pekerjaan yang akan membawa Anda bekerja, tetapi satu hal yang Anda nggak boleh lupa. Anda harus memberi buah buat kerajaan. Nah, ini nanti etapenya banyak nih, Ricky. Ada yang namanya panggilan, ada yang kita dipanggil untuk satu hal. Tapi bekerja, Paulus juga bekerja. Pekerjaannya apa? Membuat kemah. Tugasnya ngapain? Memberi buahnya. Menginjil. Beda loh. Beda itu. Kita tahu persis pekerjaan Paulus hanya untuk mendukung kehidupannya dalam menginjil.
Nah, Tuhan akan berikan pekerjaan yang paling pas untuk supaya kita bisa berkarya. Nah, ini loh yang salah. Di dalam dunia ini, kondisi dunia sekarang, apalagi dengan pandemi ya, Anda kan ini krisis ekonomi sudah mulai menderai. Indonesia masih aman sekali. Kita harus bersyukur. Indonesia kan pendoanya banyak ya, pendoanya banyak yaitu salah satunya Anda juga gitu ya. Nah, di sini orang sudah mulai goyang-goyang untuk melihat ini. Ini gimana nih? Tetapi sebetulnya di tempat di mana engkau berbuah, disitulah Tuhan akan utus Anda. Jadi nggak perlu takut untuk itu. Anda bekerja adalah bekerja memberi buah. Satu hal yang engkau harus ingatkan adalah jangan asik dengan pekerjaan itu. Karena pekerjaan itu begitu semuanya kelar, tidak akan disebutkan lagi di surga nanti. Pekerjaan itu hanya untuk di bumi, gitu ya. Nah, ini jadi Anda harus berhati-hati dalam bekerja dan memberi buah untuk kerajaan. Kira-kira gitu. Oke, ada Luar pertanyaan biasa nih. ya. Ada Iya. pertanyaan kok. Silakan. Mungkin saya baca aja ini. Pak, apakah buah yang Tuhan cari itu harus berujung pada pertobatan jiwa-jiwa? Begini, pertobatan jiwa-jiwa itu adalah sebuah buah, tapi ada buah yang lain. Kita diminta untuk tanda kutip pro kepada manusia, orang lain. Jadi, apakah hanya itu harus? Ya, itu untuk memperkembangkan kerajaan Tuhan, itu titik akhir. Tapi kan ada orang yang memang tidak bisa ke situ. Ada orang yang harus dipendekatan dulu, kemudian harus diperhatikan dulu, dia kemudian dibimbing, baru pelan-pelan terima Tuhan Yesus. Nah, bagian itu semua orang akan dapatkan. Jadi, Pak, harus menobatkan orang, Pak. Wah, lah kalau Anda mau nobatin orang, lah satu orang aja berapa lama gitu ya. Jadi, ambillah 2, 3 orang, lakukan itu. Kalau dia sudah bertobat, Anda muridkan. Gitu ya. Jawabannya tidak selalu seperti itu. Tidak harus sampai ke sana. Kalau itu ada waktu, usia Anda sudah mencukupi, Anda akan selesaikan jabatan penugasan itu. Jadi tidak harus ke sana. Karena banyak sekali loh kegiatan yang harus dilakukan untuk ke sana itu memberi buah. Kita harus menanam, kita harus menabur, kita harus menyirami, kita harus menyiangi, kita harus memupuki, baru kemudian buah itu jadi. Gitu. Tetapi ingat, pertobatan orang itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi tugas kita hanya memberitakan saja. Tidak ada orang dimanapun di muka bumi ini yang bisa menobatkan manusia. Kan firman Tuhan berkata kan, hanya pertobatan itu hanya melalui Tuhan Yesus. Hanya melalui nama anak Allah. Kita tidak bisa menobatkan manusia. Jadi jawabannya tidak. Gitu. Tapi semuanya mengarah ke sana. Jika Tuhan menghendaki. Oke. Gitu. Oke. Oke, luar Pertanyaan biasa berikutnya. ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Pak Aruna dari peserta nih. Pertanyaan begini Pak. Apakah panggilan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan itu beda? Maksudnya beda antara panggilan dengan pekerjaan. Dan sangat mungkinkah untuk kita lakukan keduanya secara bersamaan Pak? Ada dua hal yang berbeda. Ini nih, saya memahami kata bekerja itu sama dengan melayani atau beribadah. Tapi saya tahu bahwa bekerja itu berbeda. Nah, panggilan Tuhan itu lebih spesifik ke panggilan. Jadi panggilan Tuhan ingin kita menjadi apa? Nah, untuk kepanggilan itu kita bisa lewat pekerjaan, gitu ya. Itu dua sisi yang bisa bersamaan dilakukan. Gitu. Jadi, apakah berbeda? Bagi orang yang fokusnya buah, pekerjaan atau panggilan, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Tapi kalau Anda berkata bahwa, oh ya pekerjaan saya ini, tapi kalau melayani ini. Banyak orang membagi dua, pelayanan sama pekerjaan. Dan ada yang sama, ada yang beda.
Ada yang sama, ada yang beda ya. Ada yang pelayanan, Anda yang bekerja, kok beda ya? Memang ada yang beda. Tetapi kalau fokus kita buah, pekerjaan itu hanya di minimal, syaratnya satu, pekerjaan itu diadakan supaya itu menghasilkan uang dan tidak menjadikan beban diri Anda kepada orang lain. Titik. Itu minimalnya tuh, minimalnya pekerjaan ya. Bekerja supaya tidak jadi beban bagi orang lain. Nah, Hmm. kalau itu sudah jadi pekerjaan, tugas Anda apa? Melayani atau panggilan. Jadi, ada yang sama, ada yang beda. Panggilan atau pekerjaan, tapi bagaimanapun panggilan itu memperkaya pekerjaan. Jadi pekerjaan itu sebenarnya cuma kecil aja, sekecil sedikit. Yang besar tuh di sini, ya, yang apa buah itu. Nah, tapi ini diberikan makanan, gitu ya. Ini buah. Nah, orang yang di dunia melihat pekerjaan berhenti, karena ini menarik. Mereka lihat yang ini, besar, gitu. Gitu. Oke. Oke, luar biasa. Oke. Ada pertanyaan berikutnya nih, saya bacain aja kok langsung ya. Iya. Bagaimana pandangan Pak Aruna atas orang yang pindah pekerjaan karena kesempatan karir atau penawaran gaji yang lebih baik? Bagaimana cara kita mengidentifikasi hal tersebut, apakah sejalan atau malah tidak sejalan dengan kehendak Tuhan? Karena mungkin seringkali tuntunan Tuhan tidak sebegitu mudah dimengerti, dan bagaimana kita tahu kepuasan itu dari Tuhan atau daging? Sebentar, saya harus bicara dulu, ini mayoritas pernyataan ini ada di orang Pentakosta. Nah, ini harus kita harus melihat dulu nih. Nah, gini, kalau sudah ada tawaran menarik, ini saya sedang bicara dalam edisi yang benar ya. Ya ambil, gitu ya. Ambil aja. Ada tawaran komitmen yang menarik, tawaran gaji yang tinggi, kenyamanan dan pekerjaan, ambil. Karena tujuan itu untuk apa? Untuk buah, gitu. Jadi endingnya tuh buah. Ini perlu pemikiran. Saya udah bilang ini perlu pemikiran. Karena kalau kita sudah bekerja, kita mendapat lebih baik, kita pindah. Anda mau pindah yang sama, mau pindah yang beda, itu bebas. Karena itu akan membuat makanan dalam hidup Anda. Supaya apa Anda makan? Untuk apa Anda mandiri dalam hidup ini? Supaya engkau bisa memberi buah, berpikir untuk buah ke depan. Nah, orang sekarang ini yang nyata-nyata bahwa mereka begitu mendapatkan yang lebih, kesempatan yang menarik, disitulah jebakannya datang. Orang yang punya gaji 100 juta, nggak bisa pulang jam 5. Nggak bisa. Nggak bisa pulang jam 6, 6 juga nggak pulang gitu ya. Apalagi 200 juta. Jam 7 nggak pulang, apalagi 500 juta. Jangan harap hari biasa bisa pulang jam 7. Jam 8, masih terlalu pagi buat pulang jam 8. Tiap hari jam 10. Apalagi Anda sudah punya gaji antara 500 sampai 1. Nah, lama-lama makin, wah ini gaji besar nih. Wah, enak nih. Lah, kok pelayanannya, dalam arti bukan pelayanan, dalam arti buahnya kok makin kecil ya? Gitu loh. Wah, ini repot nih. Nah, ini harus dipertimbangkan. Memang kalau ada tawaran, saran saya satu, ambil. Karena dengan makin banyak, Anda makin punya kuasa untuk memberi buah. Tapi masalah sekarang, dengan makin ada tawaran begitu, tawaran itu akibatnya membelenggu kita, sehingga kita tidak bisa berkembang. Ini juga sebuah kondisi yang nggak bagus gitu loh. Nah, tapi kan kalau ditanya, bagaimana Pak, ini mau diambil apa enggak? Masalahnya adalah kita itu hidup, kita kerja supaya bisa makan, bisa mandiri, kita tidak tergantung sama orang lain. Paulus, kita buka sebentar yuk, kisah 28, ini menarik banget loh ini. Kisah 28, nih kisah yang terakhir ini. Ini bagus sekali. Ayat 30 sampai 31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri.
Ia menerima semua orang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, dia menerima orang dan terus terang dan tanpa rintangan apa memberitakan soal Tuhan. Jawabannya kenapa? Karena dia 2 tahun penuh nyewa rumah sendiri. Dia nggak terima uang sewa dari orang lain loh. Dia nyewa rumah sendiri. Nah, dari sini ketahuan. Nah, ini akan dipandang bodoh. Ini akan dipandang bodoh sama orang dunia. Oh, dapat gaji gede kok gini. Tapi kita harus berpikir loh. Kalau semua orang jadi seperti ini buah bahaya ini. Pengajaran dunia kepada kita itu merusak kebiasaan kita. Nah, tapi udahlah Pak, orang jumlah ini juga udah banyak kok, semua orang nanti kita sama-sama bangun gereja lah. Nah, makanya lihat, orang-orang kaya sekarang itu banyak yang bangun gereja. Tapi waktu mereka suruh menyelenggarakan gereja, nggak mau gitu ya. Nah, ini juga harus menjadi topik pikiran. Ya, saya tidak akan menyebutkan yang betul seperti ini, tapi ini juga harus jadi topik pikiran sama-sama. Ya, saya harus mulai dari minimal Anda dulu begitu. Ya, Oke. luar biasa nih ya. Makin malam makin banyak pertanyaan yang Betul ya, masuk ini nih. pertanyaan-pertanyaan udah mulai mengantri. Oke, selanjutnya nih Pak Aruna ya, ada pertanyaan Pak dari peserta juga. Firman Tuhan sendiri kan menghendaki manusia untuk bekerja dan tidak menjadi pemalas gitu ya. Karena kalau kita tidak bekerja, jangan kamu makan. Bagaimana dengan ibu rumah tangga yang tidak melakukan sebuah pekerjaan yang seolah-olah tidak menghasilkan pendapatan, melainkan hanya mengurus rumah tangga? Nah, bagaimana Pak dengan ibu rumah tangga ini Pak? Ibu rumah tangga adalah sosok yang paling nomor 1 di muka bumi ini. Bagaimana dia nggak bekerja ya? Lain loh kalau ibu rumah tangga isinya tidur. Terus ini bukan ibu rumah tangga, ya statusnya ibu rumah tangga, tapi tidak bekerja di rumah tangga. Nomor 1 buat saya, ibu rumah tangga jauh lebih berat dari bapak-bapak loh kerjaannya. Cuci, masak, ya toh, setrika, ya sekarang ada yang karyawan yang membantunya, tapi ngurus anak. Anda bisa bayangkan, satu anak itu berapa nilainya diurus oleh ibu rumah tangga. Bayangkan itu. Itu nilainya jadi besar itu tergantung tidak pasti ya. Minimal tergantung dari mamanya. Jadi bekerja itu tidak harus pakai tempat loh. Ibu rumah tangga memang nggak ada tempatnya tuh. Di rumah aja sebenarnya santai, gitu. Padahal kepalanya muter terus gitu ya. Makanya saya harus bilang bahwa ibu rumah tangga, wah itu lebih lebih fokus, lebih banyak dari bapak rumah tangga. Ibu rumah tangga adalah sebuah pilihan yang terbaik dalam bekerja. Karena fokusnya tadi tetap harus buah Pak ya. Iya, buah. Oke, Dan ibu nah rumah ini tangga sudah enak. Karena anak toh, masih buah. Dia mengurus anak, mendidik anak, supaya anaknya cinta Tuhan. Itu berapa nilainya? Daripada bapaknya cuma nggak pernah nginjil, kerja aja terus. Dan berpikir bahwa kamu ini kerja apa? Saya sudah kerja nih. Oh salah. Di mata Tuhan salah itu. Iya. Jadi jangan heran nanti ibunya masuk surga, bapaknya enggak Pak ya. Enggak ya. Itu yang saya mau Jadi ngomong. ibu rumah tangga nggak perlu berkecil hati ya. Betul, betul. Karena sini juga ada ibu rumah tangga yang ikut menyaksikan ya acara malam hari ini. Oke, ada lagi nih. Ini melanjutkan pertanyaan sebelumnya nih ya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak mengenai orang yang termasuk dalam kategori malas yang sampai menjadi beban orang lain? Apakah mereka tidak boleh makan atau hidup layak? Karena di 2 Tesalonika 3 ayat 10 difirmankan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Bagaimana meresponinya apabila orang dengan kategori tersebut ada di lingkungan dekat kita atau dengan kerabat kita? Gimana menurut Pak Aruna? Kalau gini, nomor 1 sulitnya orang Indonesia ini sulitnya nih, yaitu sulitnya untuk berkata menjelaskan mana yang betul. Tetapi ada baiknya loh, kita ini membuat sebuah komunitas yang memegang firman jadi acuan hidup. Ini kalau Kristen, saya akan dua dulu ya, Kristen dulu ya. Nomor 1, kalau orang itu males, nggak kerja, beda loh
Orang lagi mencari kerja sama orang nggak kerja tuh beda. Iya. Kalau cari kerja tuh berarti bukan nggak kerja, udah kerja apa lu? Lu masih nyari kerja. Oh, kerja dong. Lu orang yang nyari kerja kok. Mencari kerja beda dengan tidak kerja ya. Ini orang samakan nih, lama-lama disamakan jadi menjadi kacau. Nah, orang kalau dia tidak bekerja, ya males-malesan tiap kali. Alkitab itu berkata bahwa dia tuh harus diekskomunikasi, gitu ya. Jadi tidak berkomunikasi ya. Dia harus dikucilkan. Dia harus dianggap sebagai musuh bersama. Baru setelah dia bekerja, dia kita terima balik. Supaya apa? Ada desakan dari penolakan itu. Kita tidak membuang ya, kita menolak supaya dia merasa, oh nggak ada teman ya, balik-balik. Ya, tapi dia harus kerja gitu ya. Itu harus ada. Gitu ya. Nah, itu yang tidak ada dalam gereja sekarang. Kasihi dia. Eh, firman itu mencatat kasih dan ketegasan loh. Dan itu diatur dua-dua dalam firman. Nah, kita taunya cuma kasih doang nih. Ya kasihlah dia, kasihlah dia. Beda kalau orangnya tidak bekerja karena ada hambatan dalam kesehatan ya. Beda nih. Nah, itu satu. Kalau itu di dalam dunia Kristen, kita harus tegas mengatakan kalau dia tidak mau bekerja dan dia bermalas-malasan segala macam, aturan sudah jelas. Tetapi kalau di lingkungan kita ada yang seperti itu dan itu bukan orang percaya, kita yang harus memberikan pemahaman kepada orang ini. Bukan berarti pinjemin terus uang, enggak. Anda juga harus berkata, ini coba, pendampingan itu perlu. Nah, siapa tahu kelak dia bisa bertobat. Tapi ini pendampingan perlu. Pendampingan itu nggak murah, Bapak Ibu. Pendampingan nggak mudah. Pendampingan itu nggak gampang. Itu perlu jatuh bangun, dan ini makan hati, makan duit, makan tenaga, makan waktu. Jadi saran saya kalau Anda begini, satu yang lingkungan kita, atau di sekitar kita yang bukan Kristen, sama yang Kristen. Nah, ini penerapannya harus berbeda. Karena yang satu belum kenal Tuhan, sudah kenal Tuhan. Tapi bagaimanapun saya mau katakan, firman itu tegas. Nah, jadi jangan mengutak-atik firman menjadi lembek gitu. Oke. Oke. Gitu. Nah, ada yang masuk pertanyaan lagi nih Pak Aruna. Pak, bagaimana caranya menjaga hati nurani supaya saat kita ingin bekerja maksimal, memberi buah, tetapi tidak terjebak kepada cinta akan uang, Pak? Bagaimana, Pak? Wah, itu pertarungan semua orang itu. Pertarungan semua orang di level berapapun dan manapun itu pertarungan semua orang. Saran saya kalau Anda tidak mau cinta akan uang, Anda harus punya tempat menabur. Semakin Anda diberkati, naburlah makin banyak. Menabur adalah sebuah sarana untuk Anda berkarya bagi orang lain. Dan Anda bisa memberi kepada orang lain. Nah, itu harus gitu ya. Jadi bagaimana Pak supaya saya nggak terlibat dalam kepalsuan ini dan saya nanti malah fokus dalam pekerjaan dan bukan pada buah? Jawabannya Anda sendiri yang tahu nanti. Makanya kegiatan-kegiatan buah itu harus dipertahankan. Ada, gitu, ada. Dalam semua kondisi itu harus ada, gitu. Jadi nggak boleh, ini kita slow dulu lah. Kalau pekerjaan itu slow, nggak apa-apa. Tapi ini harus dibuka untuk fokus memberi buah. Saran saya untuk gak ciptakan uang, nabur lebih banyak. Ini sesi khusus lagi nanti. Nabur ini ini makan hati ini kalau suruh nabur ini. Nabur Bapak Ibu. Nabur adalah salah satu cara yang terbaik untuk kita lepas dari cinta. Gitu, Luar biasa ya. Ini paradigma nih ya, bahwa untuk kita bisa nggak terjebak kepada cintakan uang, ya kita harus menabur. Cari tempat untuk kita nabur. Dengan begitu kita bisa terlepas ya dari jebakan cintakan uang gitu ya. Nah, mungkin ada nih dari peserta yang mau langsung raise hand, yang mau langsung bertanya, ada gak nih? Ada lagi nih kok, satu pertanyaan ada pertanyaan lagi nih. nih masuk.
Saya bacain langsung Iya. ya kok ya. Menurut Pak Aruna, apakah kita boleh menabur kepada pengemis atau itu sebenarnya sama aja seperti memanjakan orang malas? Gini, pengemis itu ini ada dua macam nih ya. Pengemis yang dasarnya memang males ya. Pengemis itu memang ada yang dia mengemis karena dia tahu dia mau buat. Ini penting nih. Ada orang yang saking sudah menderitanya sampai nggak tahu mau buat apa. Lah Hmm. kita yang berduit aja kadang-kadang nggak tahu mau buat apa kok. Gitu ya. Apalagi orang-orang ini. Kita nggak tahu dia pernah punya masalah apa. Kita nggak pernah tahu dia punya kendala apa. Tapi yang pasti dia nggak tahu. Ingat, pengemis bukan kita yang sekolah. Anda sudah S1, Anda sudah di akademi, beda cara pikirnya. Beda banget loh. Anda pikir, ini biasa, ini pikiran orang banyak. Enggak, itu pikiran Anda. Tapi orang-orang yang nggak sekolah, itu beda pikirannya. Dan mereka mencampur pikiran-pikiran dari berbagai macam dan kekalut sendiri. Nah, orang-orang seperti itulah harus dibantu. Jadi harus dibantu, Anda juga harus melihat. Nah, apabila Anda tahu bahwa pengemis ini nggak benar, artinya memang dia tuh males gitu ya. Mungkin bukan dia males, karena memang dia nggak tahu dia mau bikin apa. Anda bisa memberikan dengan pernyataan. Gitu. Jadi uang yang Anda berikan itu nggak pernah kembali sia-sia. Anda pernyataan satu, dua kata, dua, tiga kata yang harus ngasih tahu dia. Gitu ya. Tapi saran saya adalah pengemis, Anda nabur. Gitu ya. Supaya Anda nggak cinta akan Kan. uang. Itu harus. Gitu ya. Dan ini loh, pekerjaan kita itu, makanya kita berkata bahwa orang-orang susah itu selalu ada padamu. Pengemis itu ada pada zaman di mana kita hidup dan di zaman sebelum kita dan zaman pendahulu-pendahulu kita. Sudah ada orang miskin dari zaman dulu. Nah, firman Tuhan seperti itu ya kita lakukan saja. Jadi pengemis harus dibantu. Gitu. Ya, sebagai saluran juga supaya kita tidak jatuh dalam citakan uang ya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak Aruna. Ya, ini apakah baik menurut Bapak jika kita di tahap awal bekerja langsung membiasakan diri untuk memberi kepada orang lain? Karena kalau berdasar paparan Bapak sebelumnya, kehidupan memberi itu ada di level tangga paling atas. Ya, tadi tangganya ada dari mulai tidak mencuri, bekerja keras sampai memberi gitu ya. Nah, kehidupan memberi itu ada di level tangga paling atas atau sebenarnya ada step-step prioritas dalam berbuah, Pak? Gini, itu kan tadi dasarnya adalah orang yang mencuri, Hmm. lalu bekerja keras. Artinya kalau dia mau lurus hidupnya harus kerja keras. Tidak mungkin bisa memberi. Minimal adalah keluarganya sendiri, dia sudah susah untuk memberi hidup itu. Tetapi di situ bekerja dengan tangan dengan sepenuh hati, dia pas. Nah, setelah dia berlebihan, dia harus menabung. Kelebihan dari uang itu, dia bisa berikan sama orang lain. Puji Tuhan kalau Anda sudah ada di level tertinggi. Nah, jadi nomor satu, Anda sudah nggak ngutang. Anda sudah kepenuhannya sudah pas, sudah bisa dipenuhi secara lumayan dan Anda bisa memberi. Memberi itu banyak Bapak Ibu. Ada banyak klausul, ada banyak step-stepnya. Tapi saran saya Anda pilih saja yang cukup buat Anda. Jadi itu tadi kalau Anda sudah ada di atas ya enak aja. Udah nikmat lah. Tapi yang dibawakan adalah karena mencuri, karena berbuat jahat, dan dia harus bekerja keras. Berarti kan kutuk Pak. Iya, karena setelah kerja keras dia baru bekerja buat tangan dia dan baru bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Jadi Oke. kalau sudah bisa memberi, memberi. Gitu. Ya, menjawab Oke, ya. betul. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih kok. Bagaimana pandangan Pak Aruna tentang pekerjaan yang dipandang sebagai sebuah pengabdian atau loyalitas padahal ada tawaran menarik untuk pindah pekerjaan, tapi tidak diambil? Kalau saran saya begini, kita harus melihat itu bukan dari pekerjaannya, melihat dari berapa pribadi atau orang yang dapat hidup karena pekerjaan itu. Saya lebih suka menyebutnya bukan pekerjaan, tapi sebuah karya atau ibadah. Kata ibadah itu kerja loh artinya. Ya. Tapi kan kita kan kalau di Indonesia berbeda ya, ibadah-ibadah, kerja-kerja. Kerja dan ibadah itu sama.
Jadi ibadah tuh seperti kerja, kerja seperti ibadah, sama aja. Nah, karena dipisah dua, maka artinya berantakan. Nah, saran saya adalah kalau Anda sudah bekerja seperti ini, Anda coba timbang baik-baik. Tuhan, apakah kalau saya menerima pekerjaan itu dengan gaji lebih besar dan manfaat yang lebih banyak, saya akan bisa melakukan nabur atau kebaikan kepada orang lain yang melebihi hari ini yang saya bisa dapatkan. Jadi, karena nggak gampang kalau orang mau bekerja kemudian untuk sebuah karya ya. Setelah dapat bantu orang, nabur orang, dia dapat tawaran kerja. Nah, endingnya pekerjaannya dia dapat lebih gede, tapi dia tinggalkan yang buahnya. Sudah dengar ya? Ya, Ya, sudah Pak. oke. Ini, jadi saya nggak bisa bilang tidak, teman-teman. Anda harus berdoa sama Tuhan. Apakah dengan pekerjaan yang sekarang ini, yang saya sudah bertemu dengan orang, akan terhalang waktu saya menerima pekerjaan yang itu. Sedapatnya, kalau Anda sudah menerima pekerjaan itu, hasilnya sana lebih bagus daripada ini. Ya, itu harus butuh pemikiran. Saya tidak bisa bilang, oh jangan, nggak bisa. Kalau Anda mau terima yang baru, Anda pastikan orang yang baru ini jauh lebih berharga atau lebih banyak yang Anda layani. Nah, kalau sudah itu semua, aman. Ya. Jadi kalau fokus kita kembali kepada buah, jadi sebenarnya pertanyaan kita boleh pindah atau enggak itu tergantung mana yang kita bisa lebih berbuah, begitu Pak ya? Apakah di tempat yang sekarang atau tempat yang baru, begitu Pak ya? Karena kita sekarang pindah itu sebetulnya adalah mendapatkan manfaat kan. Iya. Iya. Padahal Tuhan itu sudah mencukupi kita dengan sesuatu. Oke. Kita kalau dikasih manfaat, wah udah deh, nggak bakal berhenti. Terus dikejar sampai habis. Ini adalah sebuah pemikiran yang saya perlu berpikir, saya ini mau apa? Kalau iya semua, saya mau kerjain semua. Waduh, itu bisa melebar kemana-mana. Itu bisa berbahaya buat kita. Hmm. Tetapi kalau Anda memang disuruh Tuhan seperti itu, jangan menolak. Jangan menolak ya. Kalau disuruh Tuhan seperti itu. Nah, ini adalah titik pangkalnya. Anda harus berdoa sama Tuhan bersama-sama saudara seiman. Bersama-sama saudara seiman. Berdoa bersama, berhari-hari berdoa untuk menentukan hal apa yang Anda harus putuskan dalam hal ini. Gitu. Ya, makanya komunitas itu juga hal yang penting ya, yang nggak bisa ditinggalkan Betul. supaya kita bisa sama-sama saling mendoakan, sama-sama nggak keluar di koridornya, begitu Iya. ya. Ya, objektif, kemudian subjektif, dan komunitas. Luar Kristus biasa. ketiga. Iya. Oke. Waktunya masih cukup kok untuk pertanyaan. Bagaimana panitia? Oke, kalau masih ada yang mau bertanya masih boleh nih, masih dibuka kesempatan nih oleh panitia ya. Kalau ada yang mau bertanya langsung bisa raise hand atau bisa kembali chat di Zoom. Atau mau langsung ngomong juga boleh. Iya. Oke, ada nih. Ada ya. Iya, jadi ini kesempatan yang luar biasa ya. Ini kesempatan Betul. Jadi kita semakin jelas nih kok ya betul, mengenai kita betul. Jadi selama ini paradigmanya kita bukan lagi kita bekerja apa gitu ya, tapi berbuahnya apa berbuahnya gitu ya. apa. Dan kadang-kadang kan tadi ya kita terjebak, kita tanya ya, kamu bekerjanya apa gitu ya. Padahal Betul. fokus kita harusnya berbuahnya apa. Betul. Nah, ini nih ada Mungkin yang masuk nih. pertanyaan harus Ya. diganti ya. Kita ganti pertanyaan nih, buahnya apa? Gitu. Iya, Betul. betul. Buahnya apa gitu ya. Jadi kalau ketemu orang nanti kamu berbuahnya apa? Ini kita langsung ke pertanyaan Oke. berikutnya nih ya. Pak, bagaimana kalau kita bekerja di sebuah perusahaan yang memang kita tahu tidak bersih? Contohnya seperti di diskotik. Apakah, wah ini dari nama diskotik, tahu angkatannya nih, angkatan berapa ya? Apakah kita harus terus bertahan untuk mencoba berbuah atau pindah? Bisakah berbuah di situ? Satu orang aja, enggak. Gini, buah tuh harus banyak. Enggak. Tuhan bilang minimal satu aja, harus ada buahnya satu. Nah, pertanyaannya, bisakah berbuah di sana? Ada orang yang ditunjuk untuk kerja di situ loh. Iya. Jadi ada hamba Tuhan tertentu yang memang ditugaskan untuk di pelacuran, kayak gitu ya, untuk khotbah di sana.
Oh, dia nggak jatuh, Pak. Lah ya enggak, kalau dia disuruh kok. Tetapi hamba Tuhan seperti kita, wah itu butuh padepokannya, gembalanya berdoa khusus itu. Nah, jadi saya minta berdoa lagi, tapi coba lihat baik-baik. Sudah sekian tahun bekerja, sudah sekian bulan, sekian tahun, berlama sekali berdoa, begitu-begitu saja, dan nggak ngelihat buah. Nah, ini harus berdoa. Harus berdoa. Karena kita dikirim ke muka bumi ini, kalau buat bekerja, itu mah sudahlah. Yang penting buat buahnya apa? Yes. Itu harus ada. Karena kelak waktu kita dipanggil sama Tuhan, ini kerjaan kita ini nggak dibawa sama sekali. Oh, saya ini kontraktor yang terkenal di Jakarta, satu proyek sekian miliar. Itu nggak berguna. Buah yang berguna. Iya. Nah, buah apa yang kita bisa katakan? Jiwa itu udah paling nomor satu. Atau saya bisa membantu teman-teman saya dalam, nah itu apa? Gitu ya. Belum lagi ditambah, ya tapi sudah kena dosa ini, wah dipanjang cerita kalau begini. Jadi nomor satu adalah bukan pekerjaannya apa, tapi buahnya apa. Itu harus berdoa lagi. Siapa tahu memang Anda diutus di situ. Tapi kalau Anda merasa sudah gerah, ya keluar saja gitu ya. Karena kerja itu sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Memang udah kayak gitu. Tapi saya tidak mau mengatakan bahwa oh kalau gitu Anda pasti nggak di situ. Itu juga. Oke. Iya, jadi kadang-kadang kita suka terjebak begini Pak Rudi. Nah, ya, maksudnya kita suka bangga dengan berapa sih pendapatan kita sekarang, gitu ya, Iya. menandakan kita sukses atau tidak dalam Betul. pekerjaan. Padahal harusnya berdasarkan berapa banyak buah yang udah kita hasilkan, So, gitu jadi ya. pekerjaan kita sebenarnya bukan dari apa yang kita dapat, tapi berapa banyak buah yang kita bisa berikan. Betul. Wah, ini paradigma Iya. baru yang kita dapatkan malam hari ini nih, ya. Ada pertanyaan lagi nih kok. Oke. Kita Nah, ada berubah, pertanyaan lagi nih. pelan-pelan berubah, kita banyak berubah. Orang akan nanti, karena ini kita bisa diatur oleh dunia. Kalau kita mengatakan sudah berapa gajinya gitu ya. Iya. Iya. Jadi Ada lagi? kita bisa jadinya dimuridkan oleh dunia Pak ya dengan pandangan-pandangan seperti itu ya. Tanpa kita sadari. Tanpa disadari. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak Runa dari peserta. Pak, bagaimana kalau kita ingin berbuah lewat pekerjaan kita, tetapi sudah mencoba melamar tapi tetap sulit mendapatkan pekerjaan? Ya mungkin ini orangnya baru proses untuk mencari pekerjaan, udah coba lamar, punya hati ingin berbuah tapi belum dapat Pak. Bagaimana Pak? Anda bukan terus dengan tekun. Mencari pekerjaan sekarang, kok susah Pak? Iya, saya mau bilang iya. Nggak bilang ini gampang loh. Sekarang masih susah. Jadi Anda bertekun. Nah, sambil Anda melamar, daripada nganggur, Anda berbuah. Bisa toh? Nggak harus bertobat Pak, nggak harus bertobat. Nginjil itu nggak harus bertobat. Kita nginjil karena perintah Tuhan kok. Kita nginjil bukan karena supaya orang bertobat loh. Kita nginjil karena perintah Tuhan dan kita menginjil kepada orang. Itu udah berbuah kan. Nah, sambil kita menantikan pekerjaan kita. Pekerjaan itu bisa menanti kok. Buah nggak bisa menanti. Gitu. Wow, ini bagus sekali nih ya. Seperti yang Tuhan. Bagus ya. Pekerjaan bisa menanti tapi buah tidak bisa menanti. Ya. Iya. Ini bisa ditaruh di quotes-nya Bapak Ibu teman-teman semua nih. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin dari peserta. Oke, kayaknya udah waktunya juga ya. Kita sepertinya memang sudah waktunya nih untuk sesi Q&A ini. Nah, mungkin kita mau persilahkan kepada Pak Budi ya selaku Wakil Gembala GB Tanjung Duren untuk menyampaikan statement Pak. Silakan. Oke, Pak Runa, terima kasih banyak Pak. Ada pencerahan yang luar biasa malam hari ini. Pencerahan untuk kita dan juga untuk saya pribadi. Jadi sekarang kalau kita ketemu orang nanyanya lain ya Pak ya. Berapa banyak buah yang kita berikan dalam pekerjaan kita ya. Luar biasa. Itu pencerahan yang luar biasa gitu. Kan biasa kita nanya gajinya berapa ya Pak. Puji Tuhan. Saya dapat berkat juga bahwa kita harus bekerja sesuai kehendak Tuhan ya Pak.
dan pekerjaan murni bagi Tuhan. Dan satu hal tadi yang saya teringat Pak Aruna katakan, ciri Tuhan yang dapat kita lihat dengan mata. Kita semua tadi nggak ada yang jawab, nggak bisa jawab ya. Tapi puji Tuhan, melalui malam hari ini, kita bisa melihat apa yang nyata, kita boleh lihat dengan mata, Tuhan masih berkarya. Amin, saudara. Satu hal lagi, dan kita ditarik untuk boleh ada dalam karya Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan. Saya rasa itu saja, Pak Aruna. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati Pak Aruna berlimpah-limpah. Iya, thank you Pak Budianto ya. Oke. Pak Aruna mungkin ada closing statement nih Pak yang mau disampaikan buat kita semua Pak. Jadi closing saya kembali ke judul dari hari ini. Nah, judulnya jelas toh, hidup untuk bekerja versus bekerja untuk hidup. Untuk hidup. Nah, Anda sudah tahu jawabannya, Ya. yaitu kita bekerja untuk hidup. Dan bukan itu Amin. saja, kita harus memberikan buah bagi kerajaannya. Amin. Itu saja. Amin. Luar biasa ya. Kita berikan terima kasih kepada Pak Aruna. Boleh kasih hard action-nya gitu ya dari para peserta. Terima kasih kepada Pak Aruna yang udah menyampaikan materi yang luar biasa, bahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita semua nih ya. Betul. Yang menjadi pertanyaan semua peserta. Ya, Ya. terima kasih Pak Aruna. Oke. Iya. Kita udah berada di ujung acara malam hari ini. Sebelumnya kita akan infokan ya, ada pengumuman kalau ya untuk Walk the Talk minggu depan. Nah, ini yang nggak boleh dilewatkan juga. Udah pasti lebih menarik ya kok ya. Iya. Apa temanya, Afat? Temanya adalah emotionally immature parents, dampaknya bagi tumbuh kembang anak. Jadi ini adalah emosi orang tua yang berdampak kepada tumbuh kembang anak. Wah, ini buat orang-orang tua khususnya Iya, ini ya. jadi apalagi orang tua yang suka emosian gitu ya. Iya. Ternyata punya dampak terhadap tumbuh kembang anak gitu ya. Iya. Pembicaranya siapa nih, Fat? Pembicaranya Aidinda Krista. Wow. Ya, jadi teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara semua ya, kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan, hari yang sama, jam yang sama. Selasa malam ya. Iya. Jadi pastikan Bapak Ibu teman-teman catat agendanya, jangan ada agenda lain di hari Selasa malam. Betul. Ya. Karena kita mau belajar sama-sama, topiknya akan menarik dan terus menarik ya. Iya. Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semua peserta yang sudah ikut malam hari ini, yang hadir secara online Yang melalui sudah Zoom. bertanya juga. Yang sudah bertanya, terima kasih, Anda layak dapat bintang. Iya. Ya, dan nanti kita akan akhiri Walk the Talk pada malam hari ini. Nanti setelah kita doa tutup, kami minta Pak Budianto boleh Untuk doa doa berkat buat kami semua ya. Iya. Yuk mari kita satu hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari yang indah, yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami. Kami sebagai anak-anak-Mu yang diberikan pencerahan tentang pekerjaan, bahwa kami bekerja untuk hidup dan kami tidak mau hidup kami hanyalah untuk bekerja saja Tuhan. Dan jangan biarkan seorang daripada kami terjebak dalam pekerjaan kami sehingga kami melupakan buah yang sebenarnya lebih penting Kau harapkan daripada kami. Tuhan, tuntun setiap daripada kami, berkati kami semua, anak-anak-Mu yang bekerja, yang berbisnis, berusaha Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan boleh sungguh-sungguh Tuhan menghasilkan buah, bahkan buah yang banyak, buah kami tetap dan boleh manis Tuhan dinikmati oleh banyak orang dan khususnya oleh Engkau sendiri Tuhan. Berkati Pak Aruna yang telah menjadi narasumber kami, menjadi saluran berkat-Mu, pencerahan buat kami semua. Berkati Pak Aruna, berkati keluarganya Tuhan. Terus Tuhan, bawa Pak Aruna menjadi teladan buat banyak orang dan menyampaikan isi hati-Mu buat kepada setiap banyak orang Tuhan, sehingga kami semua boleh semakin dicerahkan Tuhan. Berkati Pak Aruna, berkati pelayanannya dimanapun Pak Aruna berada. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna buat Pak Aruna Tuhan. Sekali lagi berkati kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami sungguh mengucap syukur kami punya Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang mengerti setiap daripada kami. Dan sebelum kami akhiri Walk the Talk pada malam hari ini, kami siapkan hati terima berkat yang terbaik daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau bersyukur Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah acara kami ini Tuhan. Dan kami percaya berkat Tuhan juga boleh turun untuk setiap kami.
Kami angkat tangan kami buka hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah pintu keluar masukmu, diberkatilah jerih lelamu, apa yang kau kerjakan dengan takut akan Tuhan akan dibuat berhasil untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya berkat Abraham, berkat Ishak, dan berkat Israel turun atas hidupmu, bahkan atas keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam Oke. semua, Tuhan Tuhan memberkati. Yesus Thank you memberkati. Pak Runa Terima sekali lagi, kasih. thank you Pak. Ricky, Terima kasih, Afat, Pak. makasih. Memberkati. Pak Budi, Yo, thank you. makasih. Ricky, Afat, thank you. Ya, Tuhan berkati. Yo, Tuhan berkati. Berkati semua.